Selamat siang pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya Saradita. Polda Jawa Barat mengembalikan motor tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon, yaitu Peggy Setiawan, pada Sabtu 8 Juni. Sepeda motor jenis Nuvo berwarna biru tersebut diserahkan setelah Peggy menjalani tes psikologi selama 6 jam di Mapolda Jabar. Sepeda motor Peggy yang diserahkan adalah jenis Nuvo berwarna biru dengan nomor polisi Z6046. Keluarga dan kuasa hukum Peggy langsung menerima dan membuka bagian bawah jok motor di depan awak media. Terlihat ada dua jaket berwarna coklat dan hitam serta Al-Quran. Selain itu, keluarga juga menemukan barang pribadi milik Peggy lainnya di dalam jok motor, yakni baju hingga alat mandi. Sepeda motor itu diamankan polisi saat penangkapan Peggy di Kopo Bandung. Sebelumnya pihak keluarga juga telah meminta ke penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar untuk mengembalikan motor milik Peggy. Tony RM, selaku kuasa hukum Peggy Setiawan, menjelaskan alasan kepolisian mengabulkan permintaannya lantaran motor yang disita Polda Jabar tidak ada kaitannya dengan waktu peristiwa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian terhadap kliennya. Akan tetapi, ponsel dua saksi lainnya yaitu Bondol dan Suparman yang sempat disita penyidik belum juga dikembalikan. Sejumlah saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon dan juga Eki mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pihak LPSK kini masih melakukan pendalaman permohonan perlindungan yang diajukan. Pada hari Sabtu 8 Juni, Wakil Ketua LPSK Sri Supariyati mengatakan keputusan pemberian perlindungan akan diputuskan dalam sidang Mahkamah LPSK setelah melalui beberapa tahapan. Menurutnya, semua masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendampingan kepada LPSK. Namun, LPSK memiliki tahapan sebelum memutuskan pendampingan, terutama proses asesmen psikologi yang butuh waktu cukup lama. Pihaknya juga mesti melihat lebih detail terhadap keterangan yang disampaikan. Diketahui Suroto, salah satu saksi penting dalam kasus evakuasi korban Vina dan Eki di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, didatangi oleh perwakilan LPSK Jakarta pada Jumat kemarin. Pertemuan tersebut berlangsung pukul 14 waktu Indonesia Barat dan bertujuan untuk menawarkan perlindungan kepada Suroto. Setelah berpikir matang, Suroto akhirnya memutuskan menerima tawaran tersebut. Hingga kini, LPSK mengatakan ada 3 hingga 4 saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon yang mengajukan perlindungan ke pihaknya. Jika ditelisik lagi, pada 22 Mei lalu, Wakil Ketua LPSK, Susi Laningtias, juga mempersilahkan siapapun untuk mengajukan perlindungan terkait kasus kematian Vina Cirebon, termasuk Saka Tatal. Karena diketahui Saka Tatal merupakan satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang telah bebas pada 2020 silam. Tujuannya apa Pak tadi kasusnya? Ceritakan Pak. Menceritakan, menawarkan ke saya, Pak Soto, saya LPSK dari Jakarta. Saya menawarkan, apakah Bapak mau dibantu dengan lembaga kami LPSK tadi kayak gitu. Berapa lama Pak itu perbincangannya Pak? Kurang lebih cuma 15 menit. Tapi Bapak setuju Pak? Saya pikir lagi dan saya nanya sama keluarga, ya saya menyetujui. Gitu ya. Emang selama Bapak udah bersaksi ini ada yang neror atau gimana Pak? Sementara ini belum ada. Belum ada. Siap memberi kesaksian ulang Pak nantinya Pak dalam kasus ini? Ya, Siap memberikan kesaksian ulang nantinya? Kalau kasus ini dimintain Kesaksian keterangan ulang. sebagai saksi lagi gimana Pak? untuk saksi Vina ini. Ya. Kasus Vina. Maksudnya gimana ya? Misalkan dimintain keterangan lagi oleh pihak kepolisian Atau Siap di nggak gitu? Oh, persidangan. siap. siapa ya? Siap. Siap. Tadi ada berapa orang Pak dari LPSK Pak? 2. Dua. Cuma 2 ya. Oh.
Ada pertanyaan khusus nggak Pak ke Bapak Pak terkait ini Pak? Ada. Seandainya saya pesan Pak Suroto, bila mana Pak Suroto ini udah mendaftar, udah minta bantuan ke LPK saya, udah resmi. Bila mana ada hal-hal yang tidak mengenakan, dalam arti nggak mengenakan, ada orang nelpon, ada orang neror, langsung hubungi kami. Gitu, Pak. Tegas begitu Pak ya? Iya. Selain itu apa lagi Pak yang disampaikan dari Udah, LPSK? terus saya udah Pak Suroto, kami cukup sekian. Saya mohon pamit. Nah, bila mana diulang lagi, bila nanti Pak Suroto tertekan, ada yang neror Bapak, langsung hubungi saya. Nama mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Dai Bahtiar dan juga keluarganya terseret dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan juga Eki pada 2016 silam. Tudingan menyudutkan nama baik mantan Kapolri dan keluarganya tersebut. Namun kini beredar klarifikasi yang disampaikan oleh Dai Bahtiar dalam bentuk flyer di kalangan masyarakat di Kabupaten Indramayu. Dalam flyer yang beredar pada sejak hari Jumat kemarin, dijelaskan berdasarkan hasil penelusuran data di media serta cross-check dengan beberapa pihak, diperoleh keterangan yang sangat tidak sesuai dengan berita-berita di media sosial. Dai Bahtiar membeberkan beberapa fakta yang perlu diketahui oleh masyarakat. Pada saat terjadinya peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016 lalu, Kapolres Cirebon Kota kala itu dijabat oleh Indra Jafar yang saat itu berpangkat AKBP. Kasus yang awalnya ditangani oleh Polres Cirebon Kota kemudian ditarik di Polda Jabar hingga berkas perkara beserta para tersangka tidak ada lagi di Polres Cirebon Kota. Kemudian pada Oktober 2016, kasus pembunuhan Vina dan Eki divonis oleh pengadilan. Baru pada Desember tahun tersebut, anak dari Dai Bahtiar, yaitu Adi Vivit Agustadi, yang saat itu berpangkat AKBP, dimutasi menjadi Kapolres Cirebon Kota. Pada saat Adi Vivit menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota, kasus telah diambil alih oleh Polda Jabar dan kasus sudah divonis di pengadilan negeri sehingga tanggung jawab DPO sudah berada di Polda Jabar. Masih berdasarkan flyer yang beredar, ada lagi viral di media sosial tentang pelakunya Alif Bahtiar yang disebut-sebut anak dari Adi Vivit. Sedangkan saat itu anak Adi Vivit yang laki-laki masih berusia 2 tahun dan langsung dibantah sendiri oleh netizen. Karena ada bantahan dari sesama netizen, muncul lagi berita yang beredar bahwa pelakunya adalah anak pertama Dai, yaitu maksud kami anak dari anak pertama Dai Bahtiar, Nina Agustina. Nina sendiri diketahui sekarang menjabat sebagai Bupati Indramayu sejak tahun 2022. Putranya adalah Andika yang di tahun 2016 masih bersekolah di bangku kelas 2 SMA di Jakarta. Kemudian lulus dan masuk akpol pada tahun 2022. Demikian viral news kali ini, kami akan sampaikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.